Ada beberapa alasan mengapa Anchika 1995 memiliki lebih banyak keunggulan dari versi trilogi asli Dylan. Tidak perlu waktu lama bagi penonton menyadari kualitas Anchika Dia Yang Bersamaku 1995 memang berbeda dari trilogi asli Dylan yang tayang sebelum pandemi. Banyak penonton sejujurnya lebih menyukai versi spin-off atau reboot menurut Manoj Punjabi ini dibanding versi aslinya. Ada beberapa alasan mengapa penonton begitu yakin bersedia menonton kembali film garapan Benny Setiawan yang ikut menulis naskahnya bersama Tubagus Dedi ini. Pertama, jelas saja penulisan naskah Anchika 1995 yang lebih matang dari trilogi asli Dylan. Alur dan logika cerita versi reboot ini lebih mulus tanpa ada pemaksaan cerita dan berjalan senatural mungkin. Memang, gombalan dan beberapa gaya tengil Dylan yang mengesalkan, tapi entah kenapa tetap bikin geli-geli kocak tak bisa dihilangkan. Ya, namanya juga ciri khas. Namun berbeda dari versi trilogi. Kali ini gombalan itu terasa lebih natural dibawakan oleh karakter Dylan yang memang jauh lebih dewasa dibanding versi sebelumnya. Banyak penonton sangat apresiasi keputusan Benny dan Tubagus untuk memasukkan unsur bahasa Sunda meski sebagian besar cuma berupa aksen dalam film ini. Ini jadi pembeda nyata dari versi sebelumnya. Penulisan naskah Anchika 1995 yang lebih matang dari versi trilogi. Alur dan logika cerita versi reboot ini lebih mulus tanpa ada pemaksaan cerita dan berjalan senatural mungkin. Seharusnya ketika kisah semesta Dylan yang berlatar di Bandung pada dekade 90-an, mestinya sebisa mungkin mengadopsi budaya masyarakat pada saat itu, bukan cuma masalah tampilan dan lokasi bangunan saja. Kemudian, penggambaran gejolak pra-reformasi yang dialami oleh mahasiswa pada saat kisah Anchika 1995 ini berada juga menarik perhatian penonton. Meski tidak berdurasi lama, Benny dan Tubagus setidaknya sudah memberikan gambaran bagaimana semangat mahasiswa pada saat itu akan asa demokrasi yang kini rasanya sudah menguap. Apalagi, memang kisah Dylan sejatinya lebih fokus pada perjalanan cinta dibanding bagaimana karakter pemuda pintar akademis dan menggombal tersebut berkembang. Hal lain yang membuat penonton lebih menyukai film ini dibanding trilogi Dylan adalah dari segi akting para pemain. Jujur saja, penonton yang awalnya tak banyak berharap para pemain utama film ini akan menampilkan akting yang mulus mengingat pengalaman dengan Dylan 1990 pada 2018 lalu. Ada beberapa alasan mengapa Anchika 1995 memiliki lebih banyak keunggulan dari versi trilogi aslinya. Film Anchika Dia Yang Bersamaku 1995 memang berbeda dari trilogi asli Dylan. Hingga ketika Anchika 1995 tayang, penonton mesti mengapresiasi Z, JKT48, dan Arbani Yasis yang sukses melepas bayang-bayang Vanessa Priscilla dan Iqbal Ramadan sebagai ikon sejoli kisah Dylan. Terutama, Arbani yang memang memerankan sosok Dylan. Arbani mampu mengadaptasi berbagai gaya Dylan yang dulu digunakan Iqbal dengan sangat baik dan natural tanpa harus terjebak pada bayang Iqbal. Bahkan untuk sepersekian menit, banyak penonton skeptis dengan pernyataan aktor 29 tahun tersebut bahwa ia dilarang menonton trilogi Dylan oleh Benny. Keputusan PD Baik untuk langsung menunjuk Arbani Yasis nyatanya memang tepat, meski usia Arbani kelewat lebih tua untuk Dylan dalam kisah asli film ini. Ia mampu menampilkan kedewasaan sebagai tanda perkembangan karakter Dylan meski tidak signifikan. Bila boleh lebih subjektif, justru karakter Dylan yang terbayang oleh penonton ketika membaca novelnya beberapa tahun lalu lebih banyak muncul dalam sosok Arbani Yasis dibanding saat dimainkan Iqbal Ramadan. Hanya saja, penonton masih belum merasakan ada chemistry kuat antara Arbani dengan Z di depan kamera, terutama untuk adegan-adegan asmara. Masih ada jarak yang terasa di antara keduanya, sehingga mereka memang tampil baik secara individu tapi kurang memuaskan sebagai pasangan. Dalam tampilan Anchika Dia Yang Bersamaku 1995 yang seperti ini, pihak studio diharapkan tidak menurunkan kualitas bila memang akan melanjutkan sebagian kisah dalam film ini dalam bentuk sequel ataupun lepasan. Apresiasi untuk tim desain produksi, art, sinematografi yang dipimpin Roy Lolang, editing dan tata musik. Mereka bekerja dengan sangat baik untuk membuat Anchika 1995 ini sebagai film berkisah ringan dengan tampilan yang cukup berbobot. Penonton mengharapkan kedepannya pihak studio tidak menurunkan kualitas bila memang akan melanjutkan sebagian kisah dalam film ini dalam bentuk sequel ataupun lepasan.
Memang ada beberapa bagian cerita dalam film ini yang sangat berpeluang untuk menjadi film lepasan. Semoga saja MD Picture dan 69 Production selaku studio untuk tidak menurunkan standar dari yang sudah dilakukan di Anchika 1995 ini. Dan pada akhirnya biaya produksi yang menyentuh puluhan miliar rupiah ini cukup sepadan dengan hasilnya. Sekarang tinggal bagaimana menantikan keputusan bisnis dari Manoj Punjabi dan Budi Ismanto selaku produser selepas Anchika Dia Yang Bersamaku 1995 yang tayang di bioskop.